Bapak mohon izin mau bertanya. Silakan, Bang. Mau Sambil tanya saya buka WhatsApp dari Rifki ya. Ini masih proses, jadi silakan. Salma mau gimana? saya mau tanya terkait ini sih Pak, konsep video yang untuk studi kasus itu kan kalau Hmm, apa sih final projectnya tuh nggak ada konsep detailnya. Apakah itu hmm, dibebasin aja atau ada spesifiknya gitu yang harus dimasukin ke video? oke. Sejauh ini kamu sudah ada progres atau sudah bikin videonya, Salma? Untuk video belum sih Pak, jadi masih nyusun di stok di kasusnya sama applied research-nya. Oke. Jadi kalau untuk video lebih kepada pembahasan. Jadi gini, eh, kalau mau lihat panduan atau kalau mau punya tracknya, gitu ya. Si video itu eh, si video itu eh, ada section apa aja gitu ya, gitu ya. Eh, Kalian boleh pakai panduan dengan melihat model perilaku konsumen, gitu, sama. Jadi kayak kamu pakai model perilaku konsumen yang mana, model yang mana yang digunakan. Kayak contoh misalkan, kalau selama ini yang kemarin sudah saya jelaskan itu kan bicaranya soal eh, traditional of consumer behavior yang ada di bukunya Kotler dan Keller. Saya jelas mungkin sama suara saya jelas nggak? Agak sedikit putus-putus ya Pak, kalau di saya. Oke. Cek cek. Kalau yang sekarang suara saya terdengar sama Jelas Pak? atau masih putus-putus atau terdengar suara berisik? Enggak, jelas kok. Nggak ada ya suara saya. Jadi gini, kalau kalau kalian butuh apa itu namanya ya, bicaranya soal eh, apa saja konten yang ada dalam video gitu ya. Saya tidak punya acuan baku karena dipastikan bahwa kalian akan mengungkap mengungkap fenomena-fenomena dan juga masalah-masalah yang terkait dengan subjek yang kalian teliti, ya, dengan masalah yang kalian angkat. Tapi jika kebingungan menetapkan atau alur dari video tersebut, pakai saja pola yang ada dalam model perilaku konsumen. Gitu. Kalian pakai perilaku konsumen yang mana, pakai saja pola itu. Gitu, ya. Tapi yang ditekankan ini adalah masalah yang memang sedang dihadapi oleh subjek kalian yang pilih. Itu. Ya kemarin kan saya sudah mencontohkan salah satu model laku konsumen yang ada di dalam eh, yang dimiliki oleh Kota Keller. Dari mulai marketing stimuli, kemudian ada itu semua dia menggunakan consumer psychology and psychography gitu ya. Sorry, consumer perception or motivation. Kemudian setelah itu baru baru ada
em, buying decision process, purchase decision process, kemudian baru ada purchase behavior gitu. Boleh pakai alur itu untuk menentukan plot, untuk menentukan plot dari innalillah, plot dari video yang kalian buat gitu ya. Atau kalian memang langsung membahas salah apa yang dihadapi oleh perusahaan tersebut, tas kemudian menjelaskan apa saja yang memang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi masalah tersebut terjadi gitu. Dan kalau memang kalian juga menemukan, kalau kalian menemukan apa saja strategi yang dilakukan perusahaan untuk keluar dari masalah tersebut atau untuk solve the problem gitu ya, untuk memecahkan masalah tersebut, kalian juga boleh mengungkap itu di dalam videonya. Jadi, kalau mau dibuat sederhana, kalau mau sederhana, kalian membuat plot atau alur videonya dengan memperkenalkan si perusahaan tersebut di mana, ya. Kemudian akhirnya dialurkan sistematikanya, dialurkan membahas masalah yang sedang dihadapi. Jadi perusahaan dengan segala perkembangan bisnisnya, atau merek dengan segala perkembangan mereknya, gitu ya, korporasi dengan segala perkembangan korporasinya, gitu ya. Kemudian baru dimunculkan tuh masalah yang sedang dihadapi, masalah yang pernah dihadapi. Tapi terkait dengan consumer behavior, kan terkait dengan strategi gitu. Masalahnya bukan terkait dengan masalah strategi, tapi masalahnya terkait dengan consumer behavior gitu. Nah, kemudian kalian mengingat kenapa masalah itu bisa terjadi, faktor A, faktor B, faktor C dan lain sebagainya. Gitu. Kemukakan bukti-bukti pendukung atau data-data empirik yang memang menguatkan pendapat kalian bahwa masalah tersebut terjadi karena memang faktor A gitu. Nah, jika ada, kalian ungkap bagaimana perusahaan tersebut bisa keluar dari masalah tersebut atau bisa menyelesaikan masalah tersebut. Begitu. Jika hal sederhana tersebut ternyata masih kurang nyampe di kalian, masih kurang kalian bisa pahami untuk membuat plot video kalian, kalian boleh menggunakan alur model consumer behavior yang kalian adopsi. Begitu. Kalau kalian suka nontonin videonya Dr. Indrawan Nugroho, gitu ya, Dr. Indra Nugroho, kalian boleh lihat lihat bagaimana dia membuat plot, bagaimana dia membuat plot untuk video yang dia 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 sampaikan. Aja. Atau kalau kalian mau lihat yang lebih sederhana, punyanya Raymond Chin gitu. Tapi kan kalau dia bicaranya soal kebanyakan soal keuangan ya, gitu. Sekarang ngomongin politik. Kalau Indrawan Nugroho memang kebanyakan ngomongin strategi gitu. Kalau kalian mau berkaca bagaimana video itu dibuat, boleh kalian lihat yang Indrawan Nugroho ngomongin. Tapi perspektifnya adalah perspektif consumer behavior gitu. Kalau Indrawan Nugroho itu banyak perspektifnya ngomongin strategik, bukan ngomongin perilaku konsumen gitu. Ya. Apakah tontonan akan sama dengan tontonan saya tidak tahu. Tapi mudah-mudahan kalian bisa dapat ide dari situ. Ya, gitu. Indrawan Nugroho. Ya, sepengetahuan saya, Raymond pun akhirnya bikin bikin eh, plot yang sama, narasi yang sama dengan Indrawan Nugroho. Pun begitu dengan Ferry Irwandi. Gitu. Ya. Nah, saya ingin video-video yang sudah kalian tonton, gitu ya, kaitan dengan strategic management, kaitan dengan politik, kaitan dengan keuangan dan lain sebagainya, kalian juga mampu membuatnya, gitu ya, dengan hasil penelitian atau hasil riset yang kalian lakukan. Tapi karena mata kuliah ini adalah ngomongin mengenai perilaku konsumen, otomatis perspektifnya adalah perspektif perilaku konsumen.
Penjelasannya panjang lebar sama karena saya tidak mau penjelasan sederhana dan singkat yang punya versi yang berbeda. Gitu. Apakah bisa ditangkap, bisa diterima? Bisa dipahami, Pak. Makasih banyak. Oke. Ada hal lain yang ingin kamu tanyakan sama? Ini sih, Pak, terkait visualnya tersendiri itu, apa kita kayak tetap butuh misalkan kayak PPT gitu, atau in frame aja langsung ngomong, atau visual Saya sih lain. lebih saya sih lebih mengandang visualisasi yang memang lebih kalian eh, visualisasinya itu representasi merek atau perusahaan yang memang sedang kalian di kasusnya gitu. Jadi lebih ke banyakin ngomongin bahasa visualisasinya lebih banyak ya presentasikan si perusahaan dan merepresentasikan case-nya gitu. Kalau kalian ingin muncul pun tidak masalah sebenarnya, tapi kan berarti eh, ada peran-peran yang akan dilakukan oleh anggota tertentu atau mungkin hanya satu orang yang memang dipercaya untuk bisa menjadi narator di dalam video tersebut gitu. Tetap yang saya lihat itu bukan videonya gitu ya, bukan video sebagai sebagai apapun utama penilaian, tapi kedalaman riset yang saya lakukan dalam perspektif consumer behavior ini gitu. Ya, karena mata kuliahnya bukan mata kuliah desain grafis gitu ya, bukan mata kuliah mengenai hal tersebut, jadi bukan ini yang dinilai gitu. Tapi ya itu harusnya menjadi pelengkap yang dipertimbangkan juga gitu sama. Ya, tidak mesti juga semuanya ngomong gitu menjadi narator video, nggak mesti ya. Intinya jadi kayak presentasi di kelas gitu ganti-gantian ngomong tuh ada kesenjangan gitu, ada kesenjangan yang berasa gitu sama. Saya sih berharapnya nggak cuma video yang ditanyain ya sama-sama, tapi risetnya juga ditanyain, komparatif tadinya juga ditanyain. Baik, Bapak. Terima kasih. Nah, enggak, yang lain silakan. Rifki ini ada tiga ya, karena beda segi. Kenapa, Pak? Kamu ngirim dia link ya, karena ini representasi tiga kelas. Iya, Pak, itu dari 3 kelas. Ini udah diperbaiki semuanya, sudah diperbaiki sesuai dengan hasil diskusi sebelumnya. Astaga, astaga. Dengerin ya. Ini. Halo.
Mohon maaf Pak, suaranya putus-putus. Maaf Bapak, tidak terdengar. Tes, tes, satu, dua, tiga, tes. Terdengar nggak, Pak? Tes, tes, satu, dua, tiga, tes. Oke, Pak, saya ngomong terus, Pak. Tes, tes, satu, dua, tiga, tes. 12. Tes, Udah tes. aman, Kang. Udah aman, Kang. Dengar dikit, Pak. Suara saya ada nggak? Oh, ya. Suara saya kedengeran nggak? Dengar, Pak, tapi dikit. Hah? Terdengar dikit, Pak. Sedikit. Ya, Oh, dikit loh. Sekarang kedengeran. Mohon maaf Pak, suaranya kecil. Masih dikit. kecil banget suaranya, Pak. Kecil banget. Apa karena udah earbuds-nya udah ini ya?
Ya, kalau udah sepi mah mendingan pakai ini aja kan. Coba ngomong. Cek, cek, cek. Ada kedengeran kan? Kecil banget suaranya, Pak. Nggak terdengar, Pak. Soalnya ini pakai earbud ada. Coba di situ mute. Nggak bisa di sininya. Maksudnya nuangkan mute. Sekarang kedengeran jelas. Masih kecil banget, Pak. Naonnya internet gitu. Enggak, suara saya di sana bilangnya kecil, Kang, di mahasiswa. Di sini juga kecil. Kan pakai device yang ini. Iya, Itu kan udah di mute. iya. Coba mau yang ngomong terus. Ih, sumpah ya nih asam lambung naik lama-lama ya. Cek, 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 cek. Suara saya Terdengar. enggak. Suara saya masih kecil. Luas, Pak. Nggak terdengar, Pak. Ini device sudah 3 loh. Tadi pakai handphone terus saya ubah ke laptop saya. Sekarang laptop Pak Yosef di sini. Saya tidak suka online. Tapi nggak bisa. Nggak bisa berarti.
Tes tes. Tuh kedengaran jelas. Tadi kenapa kecil? Maaf Pak, suaranya bergema Pak. Tes. Sip. Sekarang masih bergema nggak, Din? Udah enggak Pak? Alhamdulillah. Itu berkat amal ibadah saya yang soleh. Akhirnya dia bisa. Ya. Ini kameranya, Ah, kameranya dari sini aja. itu bisa. Kan ini betul bener kamera. Benar kameranya. Oh, Udah. oh ya udah pakai ini aja. Terkedah soalnya tadi kalau pakai kamera suaranya terputus-putus cenah. Pakai jaringan 5G. Mau benten. Emang canggih bisa nih. Dokter Yosep Rahman Hidayat lah. Saya lebih ganteng di kamera Kang Yosep mah. Ya, Din, saya lebih ganteng ya di laptopnya Pak Yosep ya. Jangan senyum aja kamu, Din. Kalau bilang iya nilai kamu A nanti. Iya Pak. Ganteng banget, Pak. Hmm. Kita ke kelas apa dulu nih? Duh ya Allah, ampura. Untung langsung ada ini. Tadi mau saya udahin kelasnya tau nggak? Karena tiba-tiba asam lambung saya bergejolak tuh ya. Ini mana kemajuannya? Oh ini. Oke, dari kelas 6E dulu aja ya. Berarti Samuel dan teman-teman. Silakan on cam. On cam. Iya, on cam sama mikrofonnya di on kan. Mungkin kalau tugas ah, kemajuannya kok cuma satu. Sudah menentukan isu terkait studi kasus yang kita angkat. Coba disampaikan. Baru menentukan itu bukan kemajuan, berarti itu mah baru tahap awal, Samuel. Ini Pak Sebenarnya itu buat kemajuan kita baru yang ini, Pak. Ngebenerin pendahuluan aja yang kemarin, Pak. untuk yang terbaru Ini sedang studi di kasus. Kalau ini studi Pak kasus itu sedang kan kamu ditambahin. kamu riset untuk membuat video kasus. Harusnya di tahapan sekarang itu sudah ya sudah sudah running risetnya atau mungkin sudah buat videonya. Well, ini perusahaannya apa? Sama kan sama tugas satu harusnya. Kamu ngomongin produk Apple kan? Benar, Pak. Ya, berarti kan kamu bicara soal bagaimana perilaku konsumen pengguna Apple kan? Produk Benar, Pak. Apple atau iPhone doang aja? iPhone aja, Pak. iPhone aja. Berarti kamu bicaranya soal eh, paradigma terkini, fenomena bisnis terkini yang terkait dengan perilaku konsumen pengguna iPhone kan gitu. Pak, sebenarnya produk Apple sih, Pak. Soalnya kan ini ekosistem ya, Pak. Ya, jadi kamu ngomonginnya ekosistemnya Apple atau Apple, iPhone-nya? Pak. Apple, Pak. Apple-nya. Ya, Berarti kan tadi saya tanya Apple-nya apa iPhone-nya, kamu bilang iPhone. Oke, berarti kamu ngomongnya Apple ya? benar, Pak. Ya, sudah menemukan masalah apa yang memang dihadapi terkait dengan perilaku konsumen. Kan kamu duluan ngomongin bicaranya soal kelelahan, soal fatigue. Sudah kamu riset, fatigue itu dipengaruhi oleh faktor apa saja, Samuel? Iya, Pak. Udah, Pak. Udah, berarti kan harusnya udah di riset tuh, gitu loh. Jadi
yang tadi ditanyakan sama sama Salma tuh maksud saya ke arah sini gitu loh. Kalau kalian sudah memilih kayak kayak contoh di kelompok pertama, gitu karena bicara soal Apple ecosystem. Kemudian kalian ngelihat bahwa di sini em, ada engagement yang over gitu kan, sehingga sehingga menimbulkan ekosistem login gitu, dan itu nantinya akan memunculkan masalah fatigue tadi. Orang jemu, orang muak dengan ekosistem yang dibuat terlalu terlalu rigid gitu, terlalu kaku. Nah, hal tersebut itu dipengaruhi oleh faktor apa saja tuh sehingga memunculkan fatigue itu. Di riset tuh fatigue itu muncul karena apa gitu. Kalau kalau manusia kan kelelahan itu karena stres, karena em, olahraganya diporsir misalkan, gitu ya, angkat bebannya luar biasa misalkan kayak begitu, gitu. Atau mungkin ada masalah saraf dan lain sebagainya. Itu kan kalau ngomongin manusia. Nah, kamu bisa tuh menguraikan itu tuh Samuel dan kawan-kawan, gitu. Fatigue ini kenapa gitu loh? Kejenuhan ini kenapa bisa bisa muncul, gitu. Bahkan kalau kalau kejenuhan ini tidak segera diatasi, gitu ya, akan akan ber, akan mem- akan memunculkan masalah baru dan itu lebih besar pengaruhnya, dampaknya terhadap Apple ecosystem, yaitu brand switching intention, kan gitu. Nah, riset yang mendalam itu di bagian tadi tuh kamu lakukan itu, fatigue itu karena apa saja. Kan udah enak arahnya kan ya? Saya boleh nanya nggak? Kenapa, Samuel? Berarti maksudnya kayak breakdown fatigue-nya itu faktornya apa aja itu kayak kelelahan kognitif gitu Pak, kayak kejenuhan emosional. Kalau enggak Nah, masalah, kalau misalkan Apple kan kayak ekosistemnya itu harus nuntut buat beli lagi. Berarti kayak financial fatigue gitu ya. ya bisa kayak begitu. Jadi kamu bisa bisa ngomongin dari emotional perspektif atau financial perspektif gitu, atau ngomongin dari social perspektif atau mungkin up to date teknologi perspektif gitu sih. Ya ya mungkin bicaranya soal competitiveness gitu, bahwa ternyata orang bisa kelelahan cuman gara-gara eh, ternyata Xiaomi udah ngeluarin teknologi itu lebih dulu dibanding 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 iPhone gitu, misalkan kalau kita bicara soal iPhone gitu. Jadi tinggal bagaimana perspektif itu dimunculkan untuk bisa mengurai kenapa fatigue ini muncul dan harus segera diselesaikan, harus segera dikendalikan gitu. Tidak menjadi paksaan buat kalian untuk memunculkan solusi gitu ya. Tapi itu akan menjadi sesuatu yang akan sangat memunculkan critical thinking kalian di level semester 6 ini jika kalian pun bisa menciptakan rekomendasi agar masalah berikutnya itu tidak terjadi, bahwa pengguna Apple produk itu tidak punya intention untuk melakukan switching. Alur alur punya kamu tuh enak banget, Muel. Atau kalau kamu mau atau kalau kamu mau pakai polanya di switching intentionnya yang memang diangkat, ya ada alternatif nih gitu ya. Switching intention yang memang yang mau diangkat gitu ya. Kamu bisa tuh mengungkap faktor-faktor apa saja yang memang mengakibatkan switching intention itu terjadi. Kenapa menjadi rendah switching cost-nya? Padahal selama ini Apple ecosystem itu adalah merek dengan switching cost yang paling tinggi gitu. Sehingga orang yang udah masuk ke ekosistem Apple itu susah untuk keluar. Sehingga switching cost-nya tinggi. Orang mau beralih itu mikir-mikir. Tapi ternyata saat ini switching cost itu menjadi sesuatu yang memang em, apa rendah gitu, sesuatu yang memang mudah untuk beralih gitu. Atau kamu bisa bicara soal bisa bisa soal bicara soal figur perspektif gitu, di mana penggunaan-penggunaan eh, brand ambassador gitu ya, endorsement dan lain sebagainya bisa mungkin ada pengaruh itu ya, di mana eh, K-pop artis gitu ya atau K-drama artis gitu pakai produk-produk Samsung atau Huawei yang memang mereka sudah
punya pengaruh besar terhadap para pecintanya. Mungkin kalau itu kan baru hipotesis yang bisa jadi salah, makanya dibutuhkan riset mendalam. Begitu ya, Samuel. Sudah nyebar kuesioner? Baru nyusun kerangka ini aja Pak, kuesionernya. Kayaknya Kalau kayak bisa nanti tolong dikumpulkan di dalam satu folder kuesioner-kuesioner. Jadi gini, kalian kan tahu ya kemarin sudah belajar metopen, gitu ya, metodologi penelitian. Kalian belajar bagaimana menyusun operasionalisasi variabel, gitu ya, dari variabel, subvariabel atau dimensi sampai ke indikator, dan indikator itu menjadi dasar penyusunan kuesioner. Kalau bisa minggu depan, tolong setor itu tabel yang menyertakan ada OVAR dan di ujungnya itu ada item pertanyaan kuesioner untuk semua kelompok. Sehingga saya tahu dasar kuesioner kalian itu memang punya dasar teori yang baik. Ya, dan itu merupakan progres dari applied research. Betul, teman-teman. Saya sampai dibawain air hangat sih gara-gara panik attack. Panik aja dulu. Ya, jadi kalau untuk progres video, harusnya kalian sudah punya draft narasi, gitu ya, yang tadi saya sebutkan tuh. Kalau contohnya kelompok Samuel itu berarti bicaranya soal apa saja sih faktor-faktor penyebab fatigue, atau apa saja sih faktor-faktor yang menyebabkan switching cost atau switching intention itu menjadi tinggi, gitu. Dan itu dibentuk menjadi narasi sehingga nanti itu menjadi bahan dasar untuk pembuatan video. Itu untuk case study. Sementara untuk project kalian applied research-nya, ya minggu ini saya minta untuk setor kuesioner kalian. Kuesionernya didasari dari konsep teori yang memang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Makanya setornya cukup sebatas membuat tabel operasionalisasi variabel dan item pertanyaan yang sesuai dengan indikator tersebut. Kalau masih ada yang belum memahami eh, dengan jelas apa itu tabel operasionalisasi variabel, gitu ya, item pertanyaan, silakan ditanyakan sekarang. Karena saya menganggap teman-teman semuanya sudah mendapatkan mata kuliah metodologi penelitian dan dianggapnya sudah memahami itu. Hari ya ngebul ini pandas bisa berenang. Nah, kalau untuk proyek ketiga itu kan sebenarnya hanya rangkuman ya. Proyek ketiga itu kan sebenarnya hanya kalian mengkomparasi hasil dari analisis riset kalian untuk video dan analisis riset kalian untuk eh, applied research. Jadi kalau untuk comparative studies kan sebenarnya tidak dilakukan gitu loh. Hanya merangkum case study dan merangkum applied research dibenturkan menjadi sesuatu yang memang eh, real penelitian dengan riset eh, riset sederhana yang kalian lakukan, gitu. Table research yang kalian lakukan. Tuh, ya. Jadi terima kasih Salma tadi sudah mengingatkan saya karena tidak ada ukuran jelas, gitu ya, terkait dengan kemajuan-kemajuan di setiap proyek. Ya, makanya sekarang diberitahu bahwa kalau untuk video harusnya sudah sampai ada narasi, gitu ya, sudah sampai ada narasi pembuatan video. Tadi harusnya tuh tahapan kemarin tuh udah lewat, kalian menganalisis, meriset apa saja yang memang
Cinta Nubia. Sak diterima halo ya di Samuel, ada yang mau kamu tanyakan? Kalau dari saya cukup jelas. Cukup ya, berarti penekanan lagi dari saya lagi untuk semua kelompok. Harusnya progres untuk video sampai dengan tahap ini itu harusnya kalian sudah buat narasi. Narasi itu dibuat atas dasar kalian sudah memiliki hasil riset mendalam terkait perusahaan yang kalian angkat atau merek yang kalian angkat. Untuk em, untuk progres applied research harusnya kalian sudah membuat atau menyusun kuesioner. Dan kalau untuk saya menerimanya adalah kalian membuat tabel operasionalisasi variabel gitu ya, yang di ujungnya itu di indikatornya itu kalian juga tambahkan kolom untuk item pertanyaan yang mewakili indikator tersebut. Oke. Oke, kelompok kedua untuk Fathan ini bicaranya soal apa Han? Sepatu ya Han? Itu bukan Pak, tentang produk sepatu Pak. Produk sepatunya apa? Aerostrip Pak. Aerostreet. Oke, Iya. videonya udah sampai di mana Han? Kalau Studinya? untuk video belum ada progres Pak. Kamu nangkep masalah apa di Aerostreet? Itu Pak, efektivitas mengenai hook Pak. Hook dalam konten di Instagram Reels ataupun Kenapa? di TikTok Pak. Sorry, bentar. Pelan-pelan. Eh,
isu yang kami angkat itu tentang perilaku perubahan konsumen, Pak. Mengenai Iya, perubahan eh, konsumennya apa yang diangkat? Highlightnya apa? tentang itu, Pak, compare Instagram Reels dan TikTok pada produk Aerostreet yang merupakan apa ya? Aerostreet itu kan perusahaan sepatu yang engagement-nya tinggi, Pak, pada dua platform tersebut. Jadi kami ingin eh, mengulik untuk terkait efektivitas hook yang ada di sini, Pak. Itu masalah. Itu kan perubahan perilaku, Pak, digital. Kalau misalnya dulu kan orang mencari sebuah produk mengenai review kan itu ada di YouTube, Pak. Namun sekarang dengan adanya platform Instagram Reels dan TikTok atau konten yang sekarang itu konten serba instan, Pak. Jadi orang Oke, larinya kamu ke situ, Pak. menemukan apa saja yang memang mempengaruhi perilaku konsumen dari adanya eh, Instagram Reel itu? Yang kamu angkat ini apa? Instagram Reel atau apa? Di komparatif, Pak. Hmm? Di compare. Iya. Nah, berarti kamu mengkomparasi antara Instagram Reel kemudian apa lagi? TikTok, Pak. TikTok itu apanya? Kontennya, Pak. Konten di TikTok Konten sama di TikTok Instagram terkait Reels. dengan produknya Aerostreet. Iya. Oke. Kamu sudah menemukan apa? Atau kamu sudah menduga apa? Mengenai itu sih, Pak, apa? Efektivitas hooknya, Pak. Atau orang sangan pada sebuah konten gitu, Pak. Nah, yang kamu harus lakukan studi mendalamnya itu adalah kamu harus mengetahui secara psikologis gitu ya, secara persepsi apa yang memang terbentuk dari adanya konten-konten digital tersebut dalam perspektif perilaku konsumen. Jadi bukan bicara soal efektivitasnya saja, tapi apa yang terbentuk dan dari adanya marketing stimuli itu. Kita kan bicara konten itu sebagai bentuk marketing stimuli atau stimulus pemasaran. Ya, Pathan dan teman-teman, kalau bicara soal konten dari video-video TikTok dan juga Instagram atau Reels dan lain sebagainya, itu kan kita bicara soal marketing stimuli, ya, stimulus dari marketing. Itu katakanlah sederhananya itu adalah bentuk promosi, gitu. Nah, promosi itu berpengaruh terhadap psikologis konsumen itu di bagian yang mana? Apa saja psikologis konsumen yang dipengaruhi? Harusnya itu di ditelaah mendalam oleh kamu dan teman-teman gitu. Kenapa akhirnya kenapa akhirnya orang melakukan keputusan pembelian hanya dari bicara soal melihat video TikTok gitu ya, short video maupun Reels Instagram yang memang dijadikan sebagai marketing stimuli dalam konteks ini. Didalami itu ditelaah lebih dalam. Paham gak maksud saya, Pathan? Berarti nggak cuma hooknya aja ya, Pak. Mangga, kamu membahas video itu secara rinci silakan, gitu ya. Di menit pertama atau di detik pertama atau mungkin di sekian waktu pertama atau di tahap-tahap mana psikologis konsumen itu eh, disentuh oleh eh, marketer, oleh perusahaan, oleh Aerostit dalam konteks ini. Itu kamu bisa menggali itu, kamu bisa apa itu namanya? Kamu bisa mengupas video itu secara dalam perspektif perilaku gitu ya. Dan di dalam perilaku ini kita ngomongin psikologi konsumen. Kamu bisa tuh membedah itu gitu. Bisa kebayangkan ya, Pathan? Bisa, Pak.
Di sini kan saya baca kamu ngomongin bicaranya soal hook atau kali. Gitu ya, di 3 detik pertama menjadi elemen krusial yang tidak hanya berfungsi menghentikan gerakan scroll, tapi juga membangkitkan rasa penasaran. Gitu ya. Nah, kalau kalau kamu kalau bicara soal funnel gitu ya, ini kan corong nih, gitu. Proses mana atau titik mana yang membuat orang intent di situ ya? Nah, itu tuh harus kamu bedah. Apa saja yang membuat hal tersebut menjadi sesuatu yang tensinya tuh tinggi sehingga orang mau mau menetap di video tersebut. Tapi itu berarti ulik juga kontennya berarti ya, Pak? Iya, dan otomatis kan tadi ya sama dengan yang saya sampaikan bahwa video-video yang memang diciptakan oleh para marketer, dalam konteks ini marketernya Aerostit, ya berarti memang mereka mereka memang dengan sengaja gitu ya ingin menyentuh aspek psikologis si penonton video pendeknya mereka. Nah, kamu harus membedah bagian mana di video tersebut yang memang menyentuh aspek psikologis, psikologi yang mana yang disentuh, persepsi yang mana yang disentuh, motivasi yang mana yang disentuh. Nggak cuman kalian ngomongin bahwa ini loh video ini di 3 detik pertama eh, adalah sesuatu yang penting untuk dilakukan, bla 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 bla. Nggak begitu. Kalau itu ngomonginnya strategi, gitu. Kamu lagi ngomongin perspektif perilaku, bukan ngomongin perspektif strateginya. Gitu. Bahasanya mungkin akan sama, akan mirip, tapi bahasanya beda. Penyampaiannya akan berbeda. Gitu. Untuk applied research-nya sampai di mana, Pak Han? Untuk April Richards ya, di kasusnya itu eh, ini Pak, udah sampai metodologi tapi belum sampai yang tahap kuesioner Pak. Ya, kalau sudah sampai di metodologi berarti kalian sudah dianggap ya sudah selesai menentukan pendekatan teoritis. Berarti teori-teori yang mendasari penyusunan kuesioner itu berarti sudah terpilih, sudah dipilih, sudah ditentukan dengan pasti. Kalau sudah di tahapan metodologi, ya harusnya sih memang sudah sampai nyebar kuesioner ya di pertemuan ini. Gitu. Ya, saya tidak mau terima tugas jadi saja. Kalian bikin artikel selesai gitu. Enggak. Saya mau lihat proses kalian. Bikin artikel mah pakai ChatGPT juga kelar. Dalam waktu 1 jam, 2 jam juga selesai. Tapi yang saya mau adalah proses berpikir kritis kalian yang kalian munculkan, yang kalian tunjukkan ke saya. Ya, jadi bukan kalian nentuin judul judul penelitian kalian nanti laporannya berupa artikel, tidak. Jadi kemajuannya itu adalah ya kalian menunjukkan critical thinking kalian dari hasil mempelajari materi-materi di semester sebelumnya. Gitu. Ya, jadi jangan berpikir bahwa oh nanti aja bikinnya pakai ChatGPT. Enggak. Bikin kuesionernya. Ya, karena itu adalah bukti critical thinking yang kalian punya. Ada yang mau kamu sampaikan, Pak Tan? Mungkin cukup Pak. Oke, Gina Herenisa. Ya, Bapak. Rukas itu apa sih? Perasaan dulu saya udah ngomong ya. Iya, Pak. Kenapa nggak dirubah? Kenapa kamu lemes begitu? Enggak apa, Pak. Ya. Kenapa tetap memilih Rukas, Neng? Padahal dulu perasaan saya udah komen deh. Kenapa Rukas yang diambil gitu? Kenapa nggak brand besarnya aja? Izin, Pak. Waktu sebelumnya Roka sudah di-ACC sama Bapak.
Cuma yang direvisi itu terkait apa Apa? sih penelitiannya Pak? Jadi kita pakai penelitian jadinya pakai penelitian ISAS metode penelitiannya. Ini emang algoritma saya nggak nyampe, produknya nggak sesuai sama saya bukan segmentasi mereka, sehingga nggak nyampe di saya gitu. Perasaan Erigo aja yang saya ngerasa saya bukan segmentasi mereka nyampe gitu, hype-nya ke saya. Bapak mungkin izin menjelaskan Iya, kembali, boleh nggak Pak? mangga. Oke, baik. Mungkin saya akan menjelaskan kenapa sih kita tuh memilih Rukas gitu dan sebenarnya apa yang akan kita angkat dari si Rukas ini gitu Pak. Eh, Sebenarnya tuh penelitian yang kita bakal ambil di sini tuh kan tadi itu tentang memposisikan kita tuh melihat adanya gap yang cukup jelas gitu Pak antara praktik di industri dengan kajian akademik yang ada saat ini. Kayak kan di lapangan itu kan sekarang brand fashion terutama streetwear ya Pak, itu kan udah banyak banget sangat agresif itu menggunakan strategi Hmm. si limit drop. Nah, termasuk si Rukas ini kan pakainya strategi limit drop Pak ya, yang dia tuh jual apa namanya? Secara cepat gitu dan stoknya pun terbatas gitu. Jadi kita tuh menciptakan hype itu sendiri dan mendorong si sold out ini tuh kenapa dalam waktu yang singkat gitu. Nah, tetapi, penelitian ini tuh bukan hanya bertujuan, buat menjelaskan kenapa sih bisa sold out gitu, tapi kita tuh membahas lebih dalam lagi, bagaimana gitu proses yang terjadi dan variabel apa aja yang berperan gitu, dan di titik mana aja stat tersebut dalam menentukan dan mendorong keputusan si pembelian dari perilaku konsumen. Nah, perilaku konsumen yang kita tekankan di sini, Pak, itu adalah bagaimana sih konsumen itu nantinya dapat berpikir, merasa, dan bertindak sebelum, mereka tuh beli dan sampai setelah membeli produk tersebut dari si Rukas, dari brand Rukas yang kita angkat. Oke, yang Nah, kamu highlight untuk masalah ini apa kira-kira? oke, yang kita highlight dari perilaku konsumen ya Pak, itu adalah perjalanan konsumennya atau customer journey yang di mana kita menggunakan marketing funnel atau ISAS yang Oke, dipengaruhi oleh faktor psikologis dari seperti FOMO dan scarcity. oke. Eh, FOMO dan scarcity. Iya Pak. Oke, lanjut. Ya, jadi simpelnya tuh perilaku konsumen dalam penelitian ini tuh mengacu pada bagaimana sih konsumen itu merespon si strategi limit drop yang ada pada brand Rukas. Dari Oke, mulai nih konsumen itu ngelihat produk kan pastinya apa ngelihat produk terus oke, tertarik, terus cari informasi dari si brand Rukas sendiri, terus hingga melakukan si pembelian dan oke. membagikan pengalaman mereka Cukup Gina. menggunakan Saya si ya cukup Pak. Gina. Saya Oke. nggak mau kamu mengambil strategi limit drop sebagai dasar dasar analisis kamu, gitu ya. Jangan melihat strateginya. Kalau Gin, Iya Pak. ya, jangan melihat strategi limit dropnya, tapi lihat bagaimana perilaku konsumen dalam konteks si si scarcity-nya tadi. Oke Pak. Ya, jadi kalau kamu bicara soal customer journey, itu pakai ISAS-nya boleh gitu ya. Tapi yang saya ingin, kalau saya melihat hal yang menarik dari sini itu adalah bicara soal bagaimana scarcity itu eh, menjadi menjadi aspek yang ngedrive, yang menyetir psikologi konsumen. Gitu. Kalau dalam perspektifnya Rukas ini kan mereka akan menyebutnya adalah strategi limited drop. Kalau dalam perspektifnya si Rukas, ya kan? Tapi kan kalau dalam perspektif kamu sebagai pelanggannya Rukas, kamu lebih menilai bahwa Rukas ini adalah produk yang jarang, yang limited edition seperti itu. Ya, jadi jangan sampai nanti kamu malah berpikir dalam perspektif Rukas, bukan berpikir dalam dalam konteks perspektif pelanggan Rukas. Ya, jangan Hmm. sampai begitu. Ya, karena ini udah dari barusan Fathan pun begitu, gitu ya. Kamu pun ternyata sama mikir perspektifnya adalah perspektif strategiknya, bukan perspektif perilakunya. Ya, berangkatnya dari perilakunya Gina. Oke.
Ya, mudah-mudahan minggu ini selesai kalian membuat breakdown gitu ya, list apa saja yang memang eh, mempengaruhi psikologi konsumen gitu. Dalam konteks s- apa ya, perspektif scarcity yang memang mereka mereka nilai dari sebuah produk. Tadi apa aja sih selain scarcity? Gin, Sama FOMO, Pak. kayaknya kalau FOMO udah banyak yang ngangkat ya, Gin. Iya, Pak. Kayaknya ya. Iya. Kayaknya mendingan scarcity-nya yang memang lebih banyak digali gitu. Dan lagian berarti kalau si Lukas ini jualannya jualan live gitu kebanyakan. Enggak sih, Pak, dia di website gitu. Jadi ada waktu tersendiri buat posting War brand gitu. yang akan launching gitu, Pak. Duluan perasaan udah ngomongin war juga ya, Gin ya. Iya, Pak. Atau kamu bisa ngomongin ya tadi tuh scarcity itu dihubungkan atau dikaitkan dengan eh, produk war kayak gitu. Produk. Oh, ya. Ya, tapi tadi jangan jadikan war produk ini dalam perspektifnya Rukas, Lukas. tapi jadikan war ini dalam perspektifnya si Konsumen. pelanggan gitu. Kan kayak kamu nge-war kosmetik atau nge-war fashion eh, line gitu, ada kebanggaan mungkin kalau dapet gitu. Ya, ada apa lagi sih? Kalau nge-war dapet tuh rasanya apa sih? Bangga. Bangga sih, Pak. Karena kan Terus, luar gitu. terus. Karena Nah, produknya terbatas. selain bangga, nah kamu harus gali itu secara psikologi. Selain bangga, ada hal apa lagi yang memang ternyata didapatkan oleh si pelanggan setelah mereka menang war. Tuh gak gali lagi dari aspek psikologinya. Gitu. Siapa? Kepikiran nggak selain rasa bangga apa? Menang war tuh. Mungkin apa ya? Bisa dipamerin gitu, Pak. Karena Bangga kan sama bisa pamer beda stok ya. stoknya terbatas gitu. Ya, kalau stok terbatas barangnya bukan prestige produk, ya nggak bisa dipamerin juga, gini. Kaos kaos harga 100.000 gitu ya, lu menang war juga nggak bikin bangga teh gitu, lu mau posting-posting gua nge-war kaos ini dapat 100.000 gitu ya, nggak bisa jadi bangga juga gitu misalkan, kecuali kalau kaos harga 1 juta terus menang warnya harga 200.000 mungkin bisa dibanggain gitu, bisa dipamerin gitu ya, tapi mungkin untuk kelas sosial di di segmennya si Rukas mungkin iya ya, mungkin iya juga, karena kan kita nggak bisa ngukur eh, prestige produk dengan regular produk yang memang eh, beda segmen untuk cakupan income gitu ya. Oke, sip, boleh boleh. Untuk applied research-nya sampai Oke, di Pak. mana? Untuk apply research-nya sih kita udah sampai eh, hampir, kita kan udah dapat indikator buat nyebarin kuesioner juga, Pak. Kita udah cari-cari. Jadi mungkin tinggal menggarap ke arah nyebarin kuesionernya Oke, sama para buat PJ tolong buatkan satu folder ya, satu folder bersama gitu yang bisa diakses semua kelompok, sehingga nanti tiap kelompok bikin foldernya masing-masing untuk saya cek eh, tadi eh, apa sih, upload tabel presentasi variabel berikut dengan kuesionernya gitu ya. Sama mungkin kalau kalian sudah buat narasi video untuk case study, boleh juga diupload di narasinya tersebut di folder kalian masing-masing per kelompok. Ada yang mau disampaikan lagi gini atau ditanyakan? mungkin kalau dari saya cukup. Mungkin ada dari rekan-rekan saya, Pak, yang ingin ditanyakan. Baik, sebelumnya saya izin masuk Bapak. Terima kasih juga pada Gina atas penjelasannya. Ya, Tadi saya menangkap mengenai scarcity-nya, Pak. Jadi kalau misalnya ini menambahkan juga dari yang belum sempat Gina sampaikan, kalau misalnya dari penyusunan dari draft-nya itu, play research-nya, kita kan menyusun tinjauan pustakanya. Di sana kan ada beberapa
kajian teori yang kita ambil gitu. Nah, kalau misal dari sudut pandang si tinjauan pustaka yang kita susun, si scarcity-nya itu lebih ke arah perspektif dari konsumen yang gimana dia tuh jadi ngerasa takut gitu kalau misal kehabisan. Ini tuh saya ambil juga studi case dari Aukarin, selebgram. Dia juga kan ikut tren dari Rukas ini. Nah, dia juga waktu itu ada salah satu konten yang booming banget dari dia karena sedikit mengkritik produk tersebut, di mana dia fenomenanya itu scarcity juga. Karena pertama, dia ini ngerasa takut kehabisan, jadi dia ikut-ikutan beli. Tapi ternyata habis juga. Nah, dari situ, berangkat dari situ, akhirnya scarcity ini sebenarnya udah dimasukin ke dalam tinjauan pustaka gitu, Pak. Nah, yang mau saya tanyakan, berarti dari beberapa masukan yang tadi Bapak sampaikan, apakah bahan-bahan itu dapat kita, istilahnya kita combine lagi sama apa yang udah kita susunkan, karena penyusunan awalnya itu memang sudut pandangnya dari konsumen, tapi tadi penjelasannya lebih ke mengangkat si Rukasnya, kayak gitu. Terus, mungkin itu yang pertama dulu, Bapak. Ada masukan atau arahannya terlebih dahulu? Kalau kamu sudah menyusun konsepnya gitu ya terkait dengan scarcity, itu berarti untuk case study ya, Ulfi ya. Iya, betul, Bapak. Itu untuk bahan case study, bukan applied research. Karena kan kalau applied research kalian lebih banyak mengangkat ISAS-nya di marketing funnel-nya. Ya, kalau di applied research kalian ngomongin marketing funnel gitu ya. Tapi kalau di video kalian ngomongin marketing funnel juga, tapi yang di highlight itu adalah si si misalkan tadi scarcity-nya atau mungkin FOMO-nya atau hal yang lain gitu. Tuh. Jadi eh, bahasannya bahasannya akan tetap sama gitu ya. Tapi yang di highlight itu adalah bagian yang memang, jadi kalau ngomongin journey tadi kan mungkin itu bisa jadi plot ya, section-section di dalam video gitu. Tapi yang di highlight itu tadi, sehingga kalian punya bagian yang memang menarik untuk digali lebih dalam. Tuh. Kalau memang kamu sudah menyusun konsep dasar dari scarcity, ya mangga, itu kan sebenarnya jadi bahan dasar, bahan bacaan kalian agar eh, penggalian informasi riset yang kalian lakukan untuk case tadi, bikin video tadi itu ada arahnya. Atau mungkin itu menjadi bentuk konfirmasi. Kalau teori mengungkap ini, apakah faktanya mengungkap hal yang sama atau tidak? Gitu. Bagus sih itu sudah dilakukan. Ya, baca dulu materi bagaimana marketing funnel itu punya proses gitu ya, sehingga itu menjadi customer journey, sehingga alur video kalian itu nanti terarah dan riset kalian pun menjadi punya arahan poin-poin apa yang harus dilakukan dari memahami marketing funnel itu sendiri. Pun begitu dengan memahami apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi scarcity dan berpengaruh terhadap eh, eh, consumer psychology-nya, misalkan seperti itu. Dan itu jadi arahan bagus kalau punya dasar. Sehingga itu nantinya akan menjadi bentuk konfirmasi teori. Apakah teori yang diungkap itu sama dengan keadaan real di dunia nyata? Begitu. Oke, Bapak, baik. Terima kasih. Lalu di sini saya mau menanyakan perihal masukan, Pak. Jadi, saya ini ada gambaran penyusunan atau arahnya kita ini diperbaiki. Itu lebih ke yang pertama. Pertama kan tadi membahas stimulus marketingnya terlebih dahulu. Yang sangat brandnya Nggak kan. mesti kalau kamu mah. Karena kan kalau bicara tadi kan kalau Salma kan menanyakan, karena saya masih belum lihat. Sorry ya langsung saya potong. Eh, Kalau Salma kan tadi saya masih belum ngelihat kalian arahnya kemana. Kalau kamu kan enak nih ngomongin funnel ini kan tadi sama seperti yang Gina sampaikan, ini jadi journey. Dan itu kan enak, udah jadi plot. Tahap satu ngomongin apa, atau section satu ngomongin apa, section 2 ngomongin apa, yang sesuai dengan proses dari marketing funnel itu sendiri. Tinggal penekanan-penekanan di bagian mana yang membuat itu menjadi menarik. Itu Via. Jadi kalau Oke, untuk kamu udah nikmat sekali gitu. Kan tadi pun pada saat saya jawab Salma, saya bilangnya model mana yang kalian adopsi. Ikuti model itu saja kan. Kalau kamu ikutin marketing funnel ISAS kan ya. Jadi pakai itu saja, nggak usah ikutin yang
eh, consumer behavior model gitu. Kan kamu udah pakai model marketing funnel. Begitu. Oke, Bapak. Berarti pemfokusannya langsung ke marketing funnel kan ya? Kalau perihal yang psikologi konsumen tadi itu kita bahas di studi case-nya. Seperti itu, Pak. Iya, lebih ke penekanan. Kalau ngomongin ISAS itu kan ISAS ya. Misalkan ada Betul, Pak. tahapan attention gitu. Nah, gimana gimana para pelanggan ini eh, menaruh atau menciptakan attention mereka terhadap Rukas yang punya strategi limited drop gitu. Tapi jangan bahas limited dropnya, tapi bahasnya bagaimana si pelanggan itu gitu ya menciptakan attention mereka atau attention mereka itu tercipta seperti apa gitu. Gara-gara mereka kefomoan kah, gara-gara mereka ngerasa takut kehabisan barangnya dan lain sebagainya. Atau mungkin mereka merasa akan mendapatkan kebanggaan kalau mereka menang war gitu. Atau itu mungkin ditaruhnya bukan di bagian attention tapi di bagian interest misalkan. Gitu. Setelah kalian mempelajari itu eh, konsep dasar dari pengertian-pengertian atau penjelasan attention itu ada di tahapan yang mana, bagaimana penjelasannya, gitu ya. Kemudian interest itu di bagian yang mana, gitu. Ya sehingga kalau kita lagi ngomongin eh, orang FOMO, gitu ya, itu adanya di bagian attention kah atau di bagian tahapan yang lain di marketing funnel, begitu. Oke, Bapak. Saya paham sekali. Terima kasih banyak, Pak. Berarti nanti tinggal dipadukan aja dari model yang udah kita punya ISAS itu ya, Pak. Terima Oke, kasih, Pak. Itulah. sudah ya, mau cepetan, udah jam 5. Sama, sudah sampai di mana? Kita udah di studi kasusnya sendiri. Kan kemarin itu tuh kan ngambil fenomena si seller itu kehilangan haknya buat milih apa namanya ekspedisi. Jadi perubahan perilaku konsumen B2B-nya itu dari situ. Nah, di sini itu hasil temuannya kita pakai teori by grade framework, Pak. Jadi di mana di situ ditemuin kalau si algoritma platform ini tuh secara sistematis dia apa sih memutus keputusan si sellernya untuk milih ekspedisi. Jadi pergeseran perilaku konsumennya itu dari yang bebas memilih, jadi dia dipaksa untuk strike rebuy atau kayak pembelian otomatis karena sistemnya. Tapi apa namanya dibuktikan kalau si apa namanya tetap ada loyalitas pelanggan di mana si JNT Express ini ternyata dalam 3 tahun terakhir itu dia masih top brand. Jadi si perilaku konsumennya itu tetap nunjukin kalau ada tindakan kayak manual override kayak jadi seller itu tetap karena loyalitas dia ke JNT Express tetap apa namanya secara manual ngambil apa namanya secara manual untuk kayak klik satu-satu gitu loh, nggak yang ngikutin sistem. Jadi berdasarkan kepercayaan interpersonalnya gitu Pak untuk hasil dari study case. Oke, ini kan kamu perspektifnya konsumen bisnis ya, Salma? Iya, Oke, berarti kan bicara soal eh, bagaimana konsumen bisnis ini eh, berperilaku gitu ya dalam konteks memilih jasa ekspedisi betul Bapak. gitu. Nah, ada satu masalah yang memang sedang dialami gitu ya, bukan dialami tapi fenomena yang terjadi dan itu menjadi masalah tersendiri gitu ya, bahwa tadi kan ya, kalau di sini kamu bicaranya soal loss of choice autonomy gitu ya dari sisi si pembeli, benar ya? Dari sisi si sellernya Pak. Jadi mereka tuh secara otomatis dan misalkan dari Shopee-nya langsung ekspedisinya tuh langsung dipilihin apa namanya Oleh so pemilik aplikasi. ke Express. Oke. Oh, jadi perspektifnya adalah kalau pelanggannya siapa? Harusnya kan konsumen bisnis juga sama.
Iya, jadi ini tuh ke apa namanya, dari si seller ke konsumen bisnisnya si JNT, Pak, loyalitas. Loyalitas si sellernya ke JNT Express gitu. Wait. Katakanlah seller di Shopee, gitu ya. Sama. Iya, iya. Oke. Mereka menggunakan jasa ekspedisinya JNT. Tapi mereka, si para seller di Shopee itu loss of choice autonomy untuk memilih ekspedisi mana yang memang melayani penjualan mereka. Kamu sudah menemukan apa terkait fenomena ini? Apakah para seller itu akhirnya apa ya, menciptakan menciptakan perilaku yang baru gitu, misalkan mereka memang memang eh, membuat hanya satu pilihan saja untuk produk mereka, untuk ekspedisi produk mereka, atau seperti apa gitu. Jadi, Mere- Mereka kata merespon mereka merespon adanya kebijakan loss of choice autonomy ini. jadi si seller ini meresponnya itu karena kan awalnya mereka tuh, langsung otomatis ya ke XPX Express, tapi, XPX di Shopee itu tetap, bisa memilih, apa namanya, ekspedisi yang dimau, cuma harus melewati tahap manual, Pak. Jadi kayak Oke, sip, saya paham bagian itu. Tapi yang ingin saya tekankan di sini itu adalah bagaimana respon terkait dengan perilaku nih. Bagaimana responnya para seller gitu ya, pada saat mereka seolah-olah didikte gitu. Mereka membuat perlawanan apa untuk hal tersebut? Apakah kamu udah melakukan riset bahwa ternyata seller di seller di Shopee itu ternyata pada pindah ke TikTok karena TikTok mah nggak ngedikte ekspedisi misalkan gitu. Kamu udah melakukan riset misalkan ternyata eh, perlawanan itu memang benar terjadi. Buktinya di tahun 2023 jumlah seller Shopee itu ada 1.000, ternyata sekarang sudah tinggal 500 karena mereka banyak berpindah ke TikTok misalkan gitu. Apakah udah ada riset seperti itu? untuk riset seperti itu, belum, Pak, belum kita tambahin. Jadi emang masih, kita nangkepnya kalau si sellernya itu yang tadi saya udah sebutin, kalau mereka rela untuk, mengambil langkah manual aja gitu. Nah, itu kan adalah bentuk bentuk eh, hasil dari proses perubahan perilaku mereka. Nah, yang saya ingin ingin kalian gali itu adalah kalian menggali apa saja hal-hal gitu ya yang memang dilakukan oleh para seller gitu ya. Dalam konteks mereka tidak mau didikte oleh sistem gitu. Kan ini kamu udah tahu nih bahwa mereka sudah berupaya untuk tetap mempertahankan otonomi mereka dengan memilih itu, dengan memilih GNT. Tapi ada hal lain apa gitu loh, sebagai bentuk perlawanan mereka bahwa mereka tidak mau didikte oleh sistem gitu. Bukan bentuk perlawanan sih, tapi lebih kalimatnya adalah respon atau reaksi mereka gitu. Dalam konteks konsumen bisnis tadi. Gitu ya, itu yang mesti digali lebih dalam sama. Kalau kamu sebatas ngebahas oh, Shopee bikin sistem yang ngedikte, kemudian para seller akhirnya mempertahankan otonomi, selesai udah gitu doang aja gitu loh. Si telaah video kamu gitu. Harusnya ada hal yang lebih di digali terkait dengan respon atau reaksi para seller gitu. Baik, Bapak, ya nanti next, apa namanya, untuk si Stokasnya mungkin ditambahin lagi nanti untuk Hmm. riset. Kalau untuk applied research-nya gimana? Applied research-nya kurang lebih sama, Pak. Jadi tadi udah latar belakang, terus kita juga lagi identifikasi indikatornya, terus, sambil untuk kuesionernya belum di breakdown lagi sih, jadi masih disusun. Oke, minggu ini ya.
Saya lanjut di kelompok berikutnya di kelas IC Cahaya Fatira. Terima kasih Salma. Bapak. Kamu ngomongin gosen berarti. Ini masih nyambung harusnya ya dengan bahasan kelompoknya Salma karena bahasan kamu juga B2B. Kok bahasannya sama sih by grid framework juga. Gak apa-apa lah lanjut. Cahaya Fatira, Dinda Saldi, Widya Ardel ya. Yuk, cepetan yuk. Baik Pak, jadi kita sekarang mau neliti ini sih Pak, pelaku UMKM gitu yang ngandelin Bukan layanan. mau meneliti, tapi sudah sejauh mana penelitiannya? Ya, dia diam lagi. Hmm? Ayo Din, ngomong Din. Eh, progres kita udah sampai ini sih Pak, udah sampai apa research kita tuh udah sampai bikin definisi operasionalnya buat kuesioner Pak, tinggal disebar aja Pak. Iya, itu untuk kepala desa. Nah, berarti tinggal diupload ya kuesionernya ya, untuk saya ketahui sudah sesuai atau belum. Untuk case study videonya gimana? Kalau untuk video kita masih belum sih Pak, masih stuck di Stukes sama Applied Research. Nah, kan ini harus berjalan beriringan kan? Kamu ngomongin kualitas layanan gosen itu berarti ngomongin e-service quality ya, bukan kualitas layanan yang jadul. Karena ini ngomonginnya aplikasi elektronik, aplikasi digital. Jadi dasar teorinya itu adalah e-service quality. Ada masalah apa yang ingin kamu angkat terkait dengan eh, industri makanan minuman, kemudian jasa ekspedisi gosen? Kenapa gosen ya? Makanan minuman tapi gosen. Bisa tolong jelaskan kenapa makanan minuman jadinya gosen? Oke, daripada menunggu lama, kita masuk ke kelompok kedua, Zenifa. Zenifa, kemudian Nadia, Nahdia, Rida, sama Kartika. Bisa tolong on cam dan juga on mic. Nggak ada juga. Marcelino Yuan, Reza, sama Fardil Muhammad Zaid. Silakan respon saya dan jelaskan, laporkan progres kalian sejauh mana. Marcelino, Reza, Fardi, Zaid, bisa tolong respon saya? Oke, silakan Fardi, sudah sampai di mana progresnya? Itu untuk kepala research-nya. Untuk case study-nya, apa sih?
Kok kayak tadi pembuatan kuesioner? Iya, sudah sudah meriset apa saja terkait dengan case study kalian. Ada faktor-faktor apa saja yang membuat orang menggunakan fitur add to chart? Kenapa orang nggak mau langsung check out? Udah mendapatkan jawaban apa saja? Saya saya sedang tidak sedang tidak ingin dijelaskan apa itu price anchoring, sedang tidak ingin dijelaskan itu chart, tapi saya mau kamu melaporkan kemajuan bahwa kamu telah mendapatkan temuan A, B, C gitu loh, Fadli. Bukan sedang ingin dijelaskan, jadi beda. Kalau saya tugas ini tuh tugas di semester 6 ini tuh bukan bicara soal kalian mampu mendefinisikan, bukan. Udah semester 6 itu, kalian itu udah dituntut untuk bisa menelaah sendiri, menemukan sendiri jawaban kenapa ini terjadi dan itu terjadi, faktor apa saja yang menyebabkan itu. Kalau kalau awamnya, kalau 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 sederhananya, orang pakai fitur add to chat kan emang ya udah masukin aja dulu duitnya, nanti nungguin duit ada. Itu faktor pertama. Jadi aspek finansialnya gitu. Atau mungkin aspek kedua itu adalah aspek untuk komparasi harga misalkan. Hmm. Itu itu kan sederhana yang memang kita pahami, tapi kamu harus mengkonfirmasi, memvalidasi itu benar atau tidak gitu loh. Si hipotesis kamu teh dari hasil menelaah atau meneliti. Begitu, Parli. Mangga direspon. Jangan ketawa-ketawa doang di situ. Ya, mendingan ketawaannya barengan sama saya di sini. Kayak tadi tuh, Ulvia udah baca teorinya dulu sehingga dia punya arah perspektifnya dia gitu, bahwa dia akan menelaah ini benar atau tidak. Gitu. Jadi bukan sebatas asumsi belaka teh gitu. Ya, lanjut lah ya. Mangga dilanjutkan ke ketawaannya di situ. Fadli. Kalimatus Sadia, Alza, Bintang sama Hasna bisa tolong respon saya? Nggak direspon juga. Oke, yang respon tadi hanya kelompok, nggak ada yang respon dengan baik di kelas IC ini. Tidak ada respon baik di kelas IC ini. Oke, kelasnya sih IC. Tolong bantu saya merespon baik ya, kelas F. Muhammad Dwi Nur Rahim, Lili, Ajeng, Safira tadi. Silakan respon saya. Hadir, Pak. Mangga.
Jadi kan kemarin kita itu ini apa? Progres kita masih memperbaiki latar belakang, masih work in process. Terus di sini kan judulnya masih peran sensoria. Cuma udah diganti ya. Jadi yang kemarin itu kalau nggak salah aroma rasa, jadi diubah karena masukan dari Bapak juga. Jadinya peran sensori marketing melalui aroma dan persepsi cita rasa mendorong pemilihan impulsif pada pelanggan yang roti Oido. Progres dari kita sih itu aja Pak. Sama sekarang tuh kita lagi gituin narasi buat kuesioner. Untuk case study-nya, Untuk case study-nya, sebentar Pak. kamu kan ngebahas keputusan pembelian impulsif. Jadi faktor-faktor apa saja kan yang memang mempengaruhi keputusan pembelian impulsif itu dalam perspektif perilaku konsumen dan dalam konteks yang spesifik ngomongin roti gitu kan ya Dwi? Betul Pak. Iya. Jadi kamu meng-highlight keputusan pembelian impulsif, faktornya apa saja, dan sensori marketing itu kenapa bisa terbentuk. Udah dua hal itu. Segera bikin kuesionernya. Kelompok 2, Naswa, Siap Pak, Melani, laksanakan. Zidan, Evi. Naswa, Melani, Zidan, Evi. Hadir, Pak. Silakan respon saya. Hadir, Pak. Silakan disampaikan progresnya sejauh mana. Baik, untuk progresnya itu kami udah menyusun metode penelitian, tinggal apa namanya nyusun lagi. Nyebar kuesionernya aja, Pak. Sama pertanyaan kuesionernya juga masih dalam proses diskusi. Terus untuk case study-nya itu kita lebih ke arah manajemen stok, Pak. Jadi kan untuk transisi teknologi ya, Pak, dari misalnya kayak matic ya, kopling ke matic terus juga ke listrik. Nah, dalam prosesnya ini gimana ya jelasinnya? Nah, bagaimana sih cara si dealer Hondanya itu eh, me, apa namanya menata stoknya gitu, Pak? Apakah Kamu B2B kan bukan? Kamu ngomongin apa sih? Dasar konsepnya apa? B2B, Hah? B2B, B2B, B2B. bisnis to bisnis. Jadi di pembelinya itu dealernya, Pak. Dealernya membeli ke Honda pusatnya. Kenapa ngomongin case tadinya ngomongin tenaga penjual? Gimana, Pak? Kamu kan ngomongin B2B. Dasar konsepnya adalah B2B. Iya. Kenapa case tadinya bicara soal kemampuan tenaga penjual? Oh, ini. Iya, Pak. Jadi kan apa namanya? Antara penambahan stok itu kan si dealernya itu kan bingung nih Pak, kayak apa pelatihan dari Honda pusatnya memadai atau begitu Pak. Jadi itu Oke, berarti jadi kamu lebih menitik beratkan kepada ngomongin format bisnis. Sorry, kalau di marketing itu namanya vertical marketing channel. Ya, tolong pelajari itu. Oke, baik Pak. Ya, di vertical marketing channel itu nanti ada kontraktual marketing channel. Ya, tolong pelajari itu. Ya, Oke, baik bicaranya Pak. soal marketing channel, kemudian di vertical marketing channel, dan di dalamnya ada kontraktual marketing channel. Tolong pelajari itu. Ya, sehingga kamu nanti punya arahan buat bikin videonya. Oke, siap Pak. Segera bikin kuesionernya. Hari Sabtu harus dikumpulkan. Oke Pak. Terima kasih atas masukannya Pak. Sabita Nursifa Aulia Nur Rapina Muhammad Irfan. Tolong respon saya. Baik, Bapak.
Sebelumnya mohon maaf apabila saya izin off cam karena kalau on cam suka terputus-putus Bapak. Iya, tidak Untuk masalah. dari kelompok kami, kelompok 3 itu untuk study case-nya sudah sampai mat penelitian, Bapak sudah menyusun latar belakang dan kajian teori, lalu untuk applied research-nya juga udah latar belakang. Ntar dulu, kenapa sih dari tadi ngomongin case study itu ada kajian teori? Mungkin untuk biar lebih termasalahannya, jadi menggali teori terlebih dahulu yang sesuai dengan variabel Bapak. Jadi nggak hanya asumsi saja. Nantinya Kan untuk kalian nggak lagi ngomongin variabel di sini. Ngomongin variabel mah adanya di applied research. Oh iya Bapak, untuk gambaran aja sih Bapak. Cuman untuk dia pesertanya juga sudah mulai cari definisi-definisinya. Jadi yang kamu highlight di dalam case study kamu itu apa? Ada perilaku apa yang kamu highlight di sini? Itu jelas banget tuh kamu ngomongin fenomena cashless society. Apa saja faktor-faktor yang membuat orang lebih memilih digital payment dibanding cash payment. Udah ya gitu aja ya. Yuk biar cepet yuk. Terakhir yuk kopi kenangan yuk. Jahwa Nabila Naila Muhammad Putra. Hatur nuhun Sabita. Baik Pak, terima kasih kembali. Baik Pak, untuk kelompok saya itu untuk kuesioner sama video belum ada proses progres sih Pak. Masih berusaha untuk membentuk narasinya untuk videonya. Kalau untuk studi kasus, kami mengangkat gimana perusahaan F&B itu berusaha mengurangi ketergantungan pada platform pihak ketiga kayak GrabFood atau GoFood dengan aplikasi sendiri. Nah, kita itu analisis perilaku konsumen dengan model ISAS, Pak. Oke. Ya sedikit banyak tadi sama kayak siapa sih tadi? Ulvia sama ya Ulvia dan siapa itulah lupa. Astagfirullahaladzim. Ya, mudah-mudahan kamu bisa merefleksikan tadi obrolan saya dengan tim Ulvia ya, Neng ya. Halo Jawa. Iya, Pak. Ya, saya mau nanya satu hal. Yang kamu highlight dari project studi kasusnya apa? Lebih ke analisis perubahan perilaku konsumen di ekosistem online food delivery dengan model ISAS. Jadi gimana konsumen itu mulai kenal sama aplikasinya sampai bisa beli. Mulai sadar dan mulai terbiasa. Iya, jadi nggak di aplikasi pihak ketiga gitu. Dan case-nya itu kamu ngambilnya di Kopi Kenangan. Iya, Pak. Oke. Sip. Sudah 5:30 ternyata. Ya, waktunya kalian menyiapkan buka puasa. Ya, jika ada hal yang ingin ditanyakan, kita udah punya grup. Tolong jangan diam aja di grup. Ya, jadi nggak gelagapan pada saat ditanya progres. Ya, hari Sabtu saya mau tiap kelompok upload di G Drive dan juga upload di grup WA. Si tabel OVAR yang ada item pertanyaan kuesionernya. 5:30 diskusinya dilanjut di grup saja. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang memang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.